Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Yodi Pranata. Oke, kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Jeepers Creepers 2001. Seperti apakah filmnya? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang adik kakak yang bernama Tris dan juga Derry. Mereka berdua berencana ingin pergi berlibur musim semi di suatu desa. Ketika mereka sedang melewati jalan di suatu desa, tiba-tiba ada truk yang sudah berkarat mengikuti mobil mereka dari belakang. Selang beberapa waktu truk itu mengikuti mereka, akhirnya truk tersebut pun melewati mobil mereka. Tris pun merasa sangat lega karena truk yang tidak dikenal itu sudah tidak mengikuti mereka lagi. Tak lama setelah itu, mereka kembali melihat truk tersebut sedang terparkir di gereja tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana terlihat seorang pria yang sedang membuang mayat di pipa besar dekat gereja tersebut. Dan pria itu melihat mobil Derry dan Tris yang sedang lewat. Lalu dari belakang truk itu kembali mengikuti mobil mereka berdua. Tapi sepertinya ia tidak hanya mengikuti, namun lebih kelihatan seperti mengejar mobil Tris dan juga Derry. Dan hasil karena tabrakan itu membuat bagian belakang mobilnya Derry menjadi rusak. Karena mereka yang penasaran apa yang dibuang pria tadi, akhirnya mereka pun pergi ke pipa dekat gereja tersebut. Namun dikarenakan pipa itu sangatlah gelap, Derry pun mengambil senter untuk penerangan. Lalu Derry pun masuk ke dalam dengan kaki yang dipegang oleh diri Tris. Tapi karena seekor tikus membuat Tris tak sengaja melepaskan pegangannya. Dan hal itu harus membuat Derry terjatuh ke dalam pipa tersebut. Di sana Derry pun melihat mayat yang dibuang oleh pria misterius tadi. Di saat dibuka oleh Derry, ternyata pria itu masihlah hidup. Ketika Derry melihat ke bagian perut, terlihat perut pria itu sudah terjahit dan semua organ dalamnya seperti sudah diambil. Di sana, pria itu ingin menyampaikan sesuatu ke Derry, namun belum sempat mengatakannya, pria itu sudah meninggal duluan. Lalu Derry pun meminta Tris untuk mencari bala bantuan. Dan sedangkan Derry ingin melihat lebih jauh lagi ke dalam pipa ini. Namun belum jauh melangkah, Derry pun sangat kaget karena ia melihat ada banyak sekali mayat yang digantung dan ditempel di dinding pipa itu. Melihat kengerian itu membuat Derry menjadi sangat syok. Di sisi lain, Tris yang sedang mencari bantuan di pinggir jalan, ia melihat sebuah truk dari kejauhan. Takut truk itu adalah mobil si pria misterius, Tris pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam mobil. Tapi setelah truk itu lewat, ternyata itu adalah mobil orang lain. Setelah itu, Tris pun dikagetkan dengan kedatangan Derry. Lalu Tris pun menanyakan apa yang ia lihat di dalam pipa itu. Namun karena Derry yang masih syok, jadi ia hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Tris tersebut. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah restoran untuk mengisi bensin dan juga memberitahu tentang isi pipa tadi. Di sana Derry memberitahu semuanya kepada Tris kalau terdapat ratusan mayat di dalam pipa itu. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari seorang wanita misterius. Wanita itu memperingati mereka berdua untuk berhati-hati terhadap sosok iblis. Anehnya juga, wanita itu tahu nama lengkap dari Derry dan juga Tris. Tidak hanya itu, wanita itu juga mengetahui bahwa Derry telah masuk ke dalam pipa tersebut. Dan iblis itu akan selalu menyanyikan lagu Jeepers Creepers sebelum mendatangi mangsanya. Jika mereka mendengar lagu itu, mereka disarankan untuk berhati-hati.
Namun karena Derry yang semakin bingung, akhirnya dia pun mematikan telepon itu. Lalu Derry pun menyuruh pelayan restoran untuk segera menghubungi polisi. Setelah polisi datang, Derry pun langsung menceritakan tentang penemuan ratusan mayat di bawah gereja tua. Tak lupa juga, Derry juga menceritakan tentang pria misterius yang mengendarai truk yang sudah berkarat. Pada awalnya, polisi tidaklah mempercayai semua perkataan dari Derry dan juga Trish. Sampai pada akhirnya, pelayan hotel mengatakan ada seseorang masuk ke dalam mobilnya Derry dan mencuri semua pakaian mereka. Setelah kejadian itu, Derry dan para polisi pun langsung menuju ke gereja tua tersebut. Tapi di tengah perjalanan, polisi mendapatkan kabar bahwa gereja itu sudah terbakar hebat dan semua mayat barang bukti juga ikut hangus terbakar. Tak lama setelah itu, tiba-tiba polisi langsung diserang oleh sosok misterius tersebut. Setelah berhasil menghabisi para polisi, makhluk itu pun memasukkan jasad polisi itu ke dalam truknya. Lalu Derry dan Trish pun mendengar lagu Jeepers Creepers, dan karena mereka takut, jadi mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Kemudian Derry dan Trish pun melihat sebuah rumah dan mereka pun memutuskan untuk berhenti di sana. Derry dan Trish pun berharap di rumah itu ada telepon yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi polisi. Dan ternyata rumah itu ditinggali oleh seorang wanita tua yang banyak memelihara kucing. Di sana wanita tua itu mengatakan bahwa tidak hanya Derry dan Trish yang mampir ke rumahnya. Terdapat juga sosok misterius yang sedang mengintai Derry dan juga Trish. Lalu dengan cepat, wanita tua itu mengeluarkan senjatanya dan mencoba menembak sosok misterius tersebut. Namun sosok misterius itu sangatlah cepat yang membuat wanita tua itu kesulitan untuk menembaknya. Lalu dengan mudah, sosok misterius itu langsung menghabisi wanita tua itu di sana. Ketika sosok misterius itu memperlihatkan wajahnya, Derry dan Trish pun menyadari bahwa sosok itu bukanlah seorang manusia. Karena kondisi yang sudah tidak aman lagi, Derry dan Trish pun langsung pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, sosok misterius itu pun menghadang mobil mereka. Karena tidak memiliki pilihan lain, Derry pun memutuskan untuk menabrak sosok misterius itu. Ternyata cara itu cukup ampuh membuat sosok misterius itu menjadi terluka. Bahkan terlihat juga kaki sosok misterius itu bisa terputus. Kemudian Derry dan Trish pun langsung pergi ke kantor polisi dan meninggalkan sosok misterius tersebut. Sesampainya di kantor polisi, mereka berdua pun dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Giselle. Di sana Giselle mengatakan bahwa ia adalah seorang paramal yang sering bermimpi tentang kejadian yang akan datang di dunia nyata. Giselle juga mengaku bahwa ialah wanita yang menelpon Derry dan Trish di saat mereka berada di restoran. Lalu Giselle pun menjelaskan tentang monster yang sedang dihadapi oleh Derry dan juga Trish. Monster itu adalah monster dari masa kuno yang selalu bangkit di hari ke-23 musim semi untuk mencari mangsanya. Dan monster itu juga memiliki sebuah kekuatan yang dimana di saat ia memakan bagian tubuh mangsanya, maka bagian itu akan bergenerasi di tubuhnya. Contohnya, jika monster itu memakan kaki korbannya, maka kakinya yang terluka akan menjadi sembuh. Dan ketika ia memakan jantung korbannya, maka ia akan bisa hidup 2 kali. Monster itu melacak korbannya melalui rasa takut mereka. Jika Derry dan Trish sedang merasa takut, maka monster itu dengan mudah bisa menemukan keberadaan Derry dan juga Trish. Akan tetapi, mereka tidaklah mengetahui siapa yang disukai oleh monster itu antara Derry atau Trish. Tak lama setelah itu, monster itu pun telah sampai ke kantor polisi. Setelah mematikan listrik, monster itu langsung memangsa para tahanan untuk megenerasi tubuhnya. Para polisi mencoba untuk menembak si monster, namun hal itu hanyalah sia-sia. Singkat cerita, monster itu pun bisa dengan mudah menghabisi polisi yang berada di sana.
Lalu monster itu pun menemukan mereka bertiga. Karena monster itu tidak tertarik dengan diri Jessel, jadi ia pun dibiarkan hidup oleh si monster. Kemudian akhirnya monster itu pun berhasil memojokkan diri dan Trish di sebuah ruangan di kantor polisi itu. Setelah dicium, monster itu pun melempar diri Trish. Dan monster tersebut lebih memilih Derry untuk menjadi korbannya. Trish mencoba menawarkan dirinya, tapi monster itu tidaklah tertarik sama sekali dengan diri Trish. Lalu monster itu pun terbang sambil membawa Derry. Trish yang melihat saudaranya dibawa pergi, ia pun berteriak di kegelapan malam. Ternyata Trish lah yang selamat atas kejadian mengerikan tersebut. Keesokan harinya terlihat Trish yang dijemput oleh kedua orang tuanya. Dan di akhir film memperlihatkan markas baru dari monster tersebut. Ternyata Derry telah dihabisi dengan sadis oleh monster tersebut. Dan setelah itu film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film Jeepers Creepers 2001. Jika ada kesalahan, gua minta maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.